Eh, saya mau mengisahkan seorang tokoh yang mungkin terkenal di daerah Jawa Tengah sana. Kalau kita dengar kisah ini seperti laksana film-film kungfu atau silat. Jadi kisahnya itu seperti itu. Ini kejadian terjadi pada saat Kerajaan Demak, yaitu Raden Fatah. Di satu daerah di dekat-dekat area Demak sana atau area yang masih dalam kekuasaan Kesultanan Demak, itu ada tokoh perempuan kecil. Jadi kisahnya ini nggak langsung besar dulu. Jadi perempuan ini badannya kecil, terus rambutnya keriting. Ayo rek, subscribe di 3 channel NR. NR keren untuk berkisah, NR kita untuk ngaji kitab kuning, NR Sejaningsun untuk refreshing. Link channel ada di deskripsi di bawah video ini. Oke, monggo di subscribe. Jangan request dan jangan sakit hati, iri dan dengki, nyantai saja. Ayo subscribe, biar perolehan subscribe-nya lebih banyak, makin luas, makin menyebar, dan saya semangat untuk mengupload video-video baru dan berkisah yang lain. Oke. Keriting kalau bahasa Jawa itu nggonmu keriting iku apa? Keriting, nggonmu. Nah, tapi kalau di sini bukan keriting gitu, berintik. Ya, jadi namanya itu nantinya memang terkenal dengan sebutan Nyai Berintik. Ini adalah salah satu dari santri Sunan Kalijogo nanti. Ini saya kisahkan sebelum kenal dengan Sunan Kalijogo. Nyai Berintik ini nasibnya, atau perempuan ini nasibnya tidak seindah perempuan-perempuan lain. Hidupnya miskin. Kalau cantiknya cantik, dia cantik, bertubuh kecil. Kemudian rambutnya berintik. Kalian pasti pernah melihat film superhero Gundala. Tahu kan gak tahu ya? Nah, Gundala itu Gundala putra petir. Putra petir itu soalnya duduk kok beldek rabi duwe anak. Gundala gak ngono. Jadi putra petir itu istilahnya karena dia anak kecil ini sempat pernah kesambar petir. Ya, anak kecil ini. Jadi kekurangan si anak kecil ini karena dia miskin, bukan dari keturunan yang priai, sehingga banyak orang yang mencibir, menghina. Ada kalanya orang itu kuat untuk dihina, tapi bukan untuk si kecil ini. Dia nggak kuat untuk dihina,
dia berjanji akan ganti apa istilahnya, membalas orang yang pernah menghina dulu, gitu. Karena nggak kuat atas sering direndahkan dan dihina, maka perempuan kecil ini minggat. Nah, di tengah minggat itulah, di tengah sawah, saat minggat kesambar petir, gitu ya, kesambar petir, dan Allah masih memberi nyawa. Artinya cuma pingsan dan tidak meninggal. Setelah kesambar petir dan pingsan di tengah sawah sampai berhari-hari, maka perempuan ini akhirnya bangun. Nah, itulah bedanya. Kalau seumpamanya yang terkena petir atau yang pingsan itu anak priayi, pasti banyak yang menolong kan. Lah ini enggak, geletaan. Enggak ada yang menolong. Dipikir anak siapa, dia siapa, dan memang banyak yang memusuhi. Gitu loh. Akhirnya ketika bangun, enggak ada yang menolong. Jengkel hatinya. Orang sudah lemah, kok nggak ditolong, hatinya jengkel. Akhirnya ketika siuman, dia nggak mau pulang lagi. Terus pergi menelusuri jalan untuk mencari sesuatu yang baru yang bisa merubah hidupnya. Akhirnya setiap area dilewati, jauh sekali, jauh sampai nggak tahu ini daerah mana. Akhirnya dia menemukan satu tempat yang mana tempat itu banyak goa. Ya, banyak goa. Ini kalau nggak salah, bal. Kita balik. Kilo balik lu. Nah. Akhirnya menemukan satu tempat yang dia pikir bisa melarikan diri dari seluruh cibiran manusia, hinaan manusia, sudah menyendiri saja, yaitu masuk di dalam goa. Nah, memang bisa dikatakan rezeki ya. Di dalam goa itu si perempuan ini menemukan tumpukan buku. Nah, kalau tadi kayak ceritanya Gundala Putra Petir, kesambar petir, sekarang kayak film-film silat yang di gua menemukan gulungan buku, yang buku itu berisikan silat-silat dan ilmu-ilmu lain, akhirnya belajar di dalam gua, keluar-keluar jadi sakti. Ya ini kan sama kayak gitu kan. Nah ini juga sama, di dalam gua itu menemukan tumpukan buku, yang mana buku ini berisikan ilmu-ilmu sihir. Nah, kalau biasanya itu ilmu-ilmu yang biasa putih, kalau ini ilmu hitam. Ya, berisikan ilmu tarung dan ilmu sihir. Jadi dua jenis buku itu dipelajari di dalam goa. Nggak tahu berapa lamanya, yang penting sangat lama di situ. Jadi dengan telaten dan sabar, si nyai itu, ya, si nyai kecil, sudah nggak kecil lagi nantinya, si nyai ini mempelajari semua isi yang ada di dalam buku itu. Seluruh ilmu sihir, seluruh ilmu tarung, silat, dipelajari di situ. Ya tak? Dipelajari di situ. Saya kira YouTube itu mulai akeh komentar sing elek-elek. Gak apa-apa, gampang. Tak blokir sampai aku. Terus gak iso komen maning buat orang-orang tertentu yang komentarnya itu sama sekali tidak memberi semangat, tidak bersyukur, tidak berterima kasih, melecehkan para wali-wali. Ngladeni wong sing rada sampel ngono iku ya kudu berlaku sampel. Carane dihapus. Biar saya berkisah enak, kono sing gregeten gak iso lapo-lapo.
Nggak cocok ya udah delok. Kok repot ya enggak? Makanya komentar yang nggak membangun dan nggak ngasih support, nggak ngasih semangat, tak blokir, nggak bisa komentar lagi. Kenapa? Apa saya anti itu? Enggak lah, wong aku ya arek pondokan, kumpul macem-macem arek. No atasi ngono-ngono opo. Cuma saya khawatir kamu nanti akan dibalas sama orang-orang penggemar saya. Akhirnya saling serang menyerang. Dan untungnya apa? Nggak ada kan? Makanya saya hapusi biar komentar yang di dalam channel itu betul-betul channel atau betul-betul komentar yang membangun. Yang mengerti terima kasih dan mendoakan saya. Baik itu sehat, jembar rezeki, lah enak sih. Loh, orang berdoa itu kan yang baik tuh. Biar jadi contoh bagi komentar-komentar lain. Saya ini sudah berkisah, sudah menshooting, kemudian mengedit sendiri, kemudian mengorbankan waktunya. Kamu tahu sendiri loh. Aku bendino kaya opo, kaya ngono sore. Cenake kare delok tok ae. Aja langsung dimaknani. Perkara cilik udah duwelek kabeh. Terus maneng, kalau bisa setiap ngaji itu hilangkan iklan minta di-subscribe. Akali gitu endi? Ngene lho. Setiap pondok pesantren ketika ada jam ngaji pasti ada bel. Santri sing nang kantin langsung nang kamar budal. Santri sing nang jeding krungu bel langsung budal. Akhirnya mengikuti ngaji dan gak libur. Begitu juga dengan subscribe, apalagi dengan menombol lonceng itu. Kalau ingin pengajian itu, pengajian baik berkisah, baik apapun, kemudian bisa diterima orang banyak, maka harus dengan model pesantren, ono bel, yaitu subscribe dan lonceng. Kan gitu tuh? Ketika saya ini mengupload video baru, maka setiap HP-mu atau komputermu, komputermu atau laptopmu akan ada pemberitahuan. Itu berarti tandanya akan ada pengajian. Baik itu berkisah, baik itu tentang fikih, baik itu tentang nasihat apapun. Minimal perilaku baik ini yang mengisahkan para kekasih Allah atau mengetengahkan hukum-hukum yang gak pernah kamu lakukan di tempatnya masing-masing, kamu diberi kesempatan menyimak. Itu loh gunanya subscribe itu. Saya membaca Fathul Qorib, menjelaskan tentang fikih, tentang apa. Mending mana? Yang mendengarkan orang 5 atau orang 100? Ya 100 lah. Baik paham atau nggak paham itu nggak urusan, itu urusan Allah. Mana ada baik hadis atau kitab apapun yang menjelaskan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi hidayah? Nggak ada. Kanjeng Nabi Muhammad itu menyampaikan, diterima atau enggak oleh umatnya itu bergantung pada hidayah Allah. Engkau cerita wali sing majid wenae komentar itu. Kalem tok wali opo. Enggak kasihan tak dengan orang kayak gitu itu. Bagaimanapun juga walinya Allah itu punya kelebihan daripada kalian semua, daripada para pendengar itu. Kasihan nggak dengan orang kayak gitu? Saya justru kasihan. Jangan mencela para wali. Paham ya? Sekali-sekali memang keluar untuk mencoba ilmunya. Karena di area-area situ itu banyak perguruan silat. Atau orang-orang yang memang apa ya istilahnya, ahli silat. Maka sekali-kali tandinglah. Akhirnya tahun demi tahun semakin dewasa keilmuan daripada nyai tadi itu terbukti. Apa yang dipelajari di buku akhirnya apa istilahnya, membuat dirinya semakin dikenal. Seluruh orang-orang yang pernah dikalahkan atau seluruh orang-orang yang pernah kena target sasaran ilmu sihir atau santetnya itu terbukti ampuh. Nah, makanya
Sejak itu nama perempuan yang tubuhnya kecil, berambut keriting tadi mulai terkenal. Terkenal bukan namanya, tapi sebutannya. Akhirnya seluruh kalangan daerah situ mengenal perempuan tadi dengan sebutan Nyai Brentik. Nyai Brentik itu akhirnya sampai tua pun menetap di Gunung Brentik. Namanya Gunung Brentik. Jadi dulu gunungnya itu bukan Brentik, gunung biasa. Kalau nggak salah daerah Semarang, kalau nggak salah. Daerah Semarang sana. Di sana itu ada pemakaman Borgota namanya. Ya, peguruan apa itu pemakaman Bargota atau Borgota. Itu terkenal dengan Gunung Brintiknya. Dikatakan Gunung Brintik karena dihuni oleh perempuan itu tadi. Ya, oleh perempuan itu tadi. Terkenal dengan sebutan Nyai Brentik. Nah, mestinya Nyai Brentik itu sudah puas kan dengan ilmu yang sudah dia dapat. Silatnya luar biasa. Kemudian ilmu sihirnya luar biasa. Bahkan ilmu santetnya pun juga luar biasa. Nggak ada yang bisa menandingi. Saya tahu arah bal-balan. Ya wis. Habibi dong nang kono. Cekelan balik anu. Dadi ana sikile. Cepet. Balik cepet. Balik nang Habibi. Kena Habibi. Ayo kabeh nyengkre. Endi? Gawange ndi gawange? Ayo cepet, tendang. Mari ngono surak. Surak kabeh. Ayo cepet. Ya, gakul. Masya Allah. Wes pencere diazab kok diu. Mana? Baleni. Ayo baleni. Ayo, tendang. Gol! Hebat. Wes kena azab kok diu sampai besok ke gol nongol. Ya, gel. Secara logika, mestinya si Nyai itu tadi, Nyai Brentik, sudah puaslah dengan ilmu yang sudah didapat. Seluruh pendekar mencoba kesaktian si Nyai Brentik itu. Baik silat, ilmu pedang, ilmu silat, ilmu sihir, ilmu santet, semuanya takluk. Nggak bisa mengalahkan Nyai Brentik itu. Secara logika sudah puas kan? Dengan nama yang sudah terkenal itu. Tapi tidak dengan Nyai Brentik ini. Masih kekurangan. Dia punya hobi. Makanya hobi ini jangan ditiru. Ya, dia punya hobi selalu atau suka ngambil barang pusaka. Baik itu gaib atau nyata. Kalau yang gaib wajarlah. Katakanlah di tempat sesuatu yang angker ada pusakanya, lalu diambil secara gaib biar menambah kesaktian ilmunya. Lah tapi kalau ini nggak wajar, mengambil sesuatu yang nyata yang sudah jadi milik orang. Artinya maling. Dia suka mencuri pusaka milik orang lain demi untuk meningkatkan keilmuannya. Gitu loh. Kira-kira paham? Jadi dia itu sudah sakti plus mencuri. Nek cara Jawa maling, wis ngono ae. Itu. Dah. Karena ini masih di lingkup kerajaan Demak, yaitu kerajaan Sultan Demak. Lis, gak turu akon. Gak turu akon itu. Gak turu dah. Kalau bal-balan gak bal-balan nah. Rono.
Kerajaan Demak atau Sultan Demak itu sudah tradisi setiap tahun ada satu hari yang dikhususkan hari itu, ini secara nasional ya, secara nasional dan dan itu ditiru oleh rakyat-rakyat kecil memang. Jadi di Sultan Demak ini, Kesultanan Demak, ada satu hari yang dikhususkan untuk menjamas seluruh pusaka. Kamu tahu menjamas? Apa itu? Dicuci, gitu. Gitu. Kayak kon Bang waktu nang jeding kon jamas kerismu. Gitu. Iku. Nah, iki. Jadi ketika waktu itu seluruh pusaka kesultanan yang ampuh-ampuh itu dijamas. Biasanya yang menjamas itu 2 orang. Ya, biasanya 2 orang. Kalau enggak Sunan Kudus atau Sunan Kalijogo. Karena selain itu Sultan Demak kurang percaya. Dalam segi keilmuan apapun kurang percaya kalau selain 2 orang itu. Nah, saat itu jatahnya Sunan Kalijogo untuk menjamas pusaka. Kebetulan Sunan Kalijogo nggak ada. Paham? Kebetulan nggak ada, pergi ke keluar kota atau lainnya lah nggak tahu. Akhirnya karena nggak ada, karena ada uzur, akhirnya digantikan oleh Sunan Kudus. Gitu ya. Akhirnya diadakan upacara penjamasan atau pencucian keris. Acara telah selesai, keris sudah dicuci semua. Sultan sudah lega. Gitu ya, Sultan sudah lega. Nah, kebetulan si Nyai Berintik itu tadi tahu betul. Ya toh? Tahu betul karena kalau hari itu adalah hari penjamasan. Dan dia tahu bahwa di daerah Demak atau Kesultanan Demak punya 2 pusaka yang sangat sakti. Gitu ya. Saya nggak tahu keris ada panca-pancanya gitu. Saya nggak tahu, lupa namanya. Nah, ketika Sunan Kudus itu lagi mencuci keris itu, dijaga seluruh pasukan, Nyai Berintik itu masuk. Ya, karena sudah tahu langsung dia pikir, saya kalau punya pusaka Kesultanan Demak, pasti keilmuanku tambah sakti. Saya harus dapatkan itu. Kabar-kabarnya tahun ini yang mencuci adalah Sunan Kudus atau Sunan Kalijogo. Nggak peduli. Saya harus bisa ngambilnya. Gitu. Ya benar, ketika penjamasan Sunan Kudus berada di ruangan khusus untuk menjamas keris, ya. Nyai Berintik tadi itu datang tanpa diketahui oleh pasukan-pasukan atau oleh penjaga-penjaga. Namanya aja orang sakti ya bisa ngilang toh. Itu. Akhirnya ketika di luar ruangan Sunan Kudus bilang, "Laponyi." Laponyi. Loh, sampean tahu saya toh? Ya tahulah. Sampean jin apa menungso? Gitu. Kamu itu sampean itu jin atau manusia? Ya iya, saya manusia. Tapi saya sudah menggunakan ilmu saya menghilang. Kok sampean masih tahu? Tahu. Kenapa nih? Si Nyai Berintik bilang kalau menginginkan keris yang dicuci oleh Sunan Kudus itu tadi. Saya nggak tahu kisahnya kayak apa, yang penting keris itu berhasil diambil oleh Nyai Berintik. Kalau saya bilang Kanjeng Sunan Kudus kalah sawangane, ya toh. Sunan Kudus itu pendekarnya pendekar. Yang penting Sunan Kudus itu nggak tahu lengah atau gimana, keris itu diambil secara gaib, bukan dari tangan dicabut itu bukan, atau bukan dari kamar diambil itu bukan, tapi tiba-tiba keris yang ditaruh di ruangan itu sudah hilang, diambil secara gaib oleh Nyai Berintik itu tadi. Nyai Berintik pulang. Jeng Sunan Kudus merasa tidak kehilangan apa-apa. Nggak taunya ketika keris itu diperiksa, nggak ada. Ya kaget toh Sunan Kudus. Spontan
para penjaga-penjaga keris berikut Kesultanan Demak marah. Kok bisa sampai kecolongan kayak gini? Akhirnya seluruh pasukan, setiap orang yang diutus. Ya. Jadi gini, ketika ditanya Sunan Kudus itu, nggak tahu kehilangannya kapan-kapannya, tapi ketika Sunan Kudus ditanya, ini siapa ini yang ngambil? Kata Sunan Kudus, saya yakin Nyai Berintik. Gitu, saya yakin Nyai Berintik. Kalau sampean mau mencari keris itu, datangi Nyai Berintik. Karena kerisnya di bawah. Kerisnya telah dihoibkan. Jadi tidak sembarangan orang bisa membawa dan melihat keris itu. Karena keris itu ada di dalam tubuh si Nyai Berintik itu. Enggak tahu lah, ada menghilang kan, kerisnya dihilangkan gitu. Akhirnya Kesultanan Demak mencari orang yang mampu. Seorang pendekar juga. Disuruh mengambil ke Gunung Berintik. Ke tempat atau sekarang di daerah makam Bargota itu. Nah di sana bertemu dengan Nyai Berintik. Gitu ya. Ibaratnya dulu kan Nyai Berintik kan masih belum Islam waktu itu ya. Jadi nggak assalamualaikum, tapi mungkin sampurasun atau apalah. Gitu. Ya dari siapa? Saya utusan dari Kesultanan Demak. Ya ada apa? Saya datang ke sini untuk menemui sampean, Nyai. Ya apa tujuannya? Mau mengambil keris. Langsung marah Nyai itu. Berani-beraninya rajamu menyuruh orang datang ke tempatku untuk sekedar ngambil keris. Oke, tak beri keris itu kalau kamu mampu mengalahkan aku. Akhirnya tanding dan KO. Siapa yang KO? Ya utusan Demak. Lalu kirim lagi serombongan pasukan. Katakanlah 4 atau 10 orang gitu. Pendekar-pendekar semuanya. Untuk apa? Ke tempat Nyai Berintik. Gitu ya. Walhasil, hasilnya sama. Apa? KO semua. Kalah semua. Gitu loh. Kalah menghadapi kesaktian Nyai Berintik. Akhirnya di tengah-tengah pikiran yang pusing, Raja Demak itu, kok setiap orang yang dikirim selalu datang namanya saja, atau kalah alias KO. Akhirnya ada orang yang bilang, Tuan Raja, Sultan, ini ada satu orang yang mungkin bisa menghadapi Nyai Berintik. Nggak ada yang lain. Siapa? Jeng Sunan Kalijogo. Nah ini sekarang nggak ada ya. Lagi pergi. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau sudah datang, sampean utus ke sana. Akhirnya saya singkat, datang Sunan Kalijogo dan nggak lama dapat perintah untuk mengambil pusaka yang dicuri oleh Nyai Berintik itu tadi. Nah, Sunan Kalijogo mengiyakan. Sunan Kalijogo setuju dengan atau apalah mau dengan perintah Sultan Demak untuk mengambil pusaka itu tadi. Beliau datang ke tempat Nyai Berintik. Akhirnya Jeng Sunan berangkat menuju ke Gunung Berintik, menemui Nyai Berintik. Saat itu kebetulan hujan, ya, kebetulan hujan lebat. Nah, Nyai Berintik itu yang biasanya pamer ke orang-orang, kalau hujan, kalau dalam kondisi hujan dan banyak petir, itu pasti jalan-jalan di tengah sawah atau jalan-jalan di agak tinggi-tinggi gitu. Yang namanya Jeng Sunan Kalijogo ketika datang ke Gunung Berintik, seperti layaknya orang biasa dan basah semua teles, basah. Jadi kena hujan basah. Gitu. Belum assalamualaikum. Nyai Berintik keluar rumah. Mau pamer kalau dia anti hujan. Gitu loh. Keluar rumah sambil bilang gini. Siapa? Sambil bilang gini. Wong kalau kena air masih basah kuyup aja mau nantang saya. Gitu, sambil keluar rumah.
Memang keluar rumah melewati Sunan Kalijogo tanpa basah semua. Jadi masih kering, padahal hujan sangat lebat. Nah, akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo bilang, sampean tau Nyai Brintik itu? Iya, pasti sampean Kanjeng Sunan Kalijogo kan? Raden Syahid? Iya. Kok tahu nih? Ya tahulah. Ada yang bilang bahwa sampean diutus untuk kesini menemui saya, iya kan? Iya nih. Tuh. Nih, apa nggak lebih enak di dalam saja? Ini hujan loh nih. Guyu. Ya kalau sampean, hujan itu adalah halangan. Buat saya enggak. Lihat. Kering memang, lihat. Ini loh namanya orang sakti itu. Kalau gini, baru sampean bisa menghadapi saya. Dingin loh nih. Atis nih. Nah, ngerti atis? Atis itu adem. Nah. Dingin loh nih. Jangan masuk ke dalam aja nih. Kita bicara di dalam saja biar enak nggak kena hujan. Tambah ketawa. Akhirnya bilang, Nyi, wis to, mlebu wae. Ayo kita masuk saja. Hujan loh, kalau hujan dingin loh. Tiba-tiba habis dia ngomong gitu, namanya Nyai Brintik itu bahasa semua dan katuen. Ngerti katuen? Yang tadinya itu nggak kedinginan, gagah. Kalau sekarang nggak gini, nyekukruk gitu katuen. Heran yang namanya Nyai Brintik itu wong biasanya nggak bisa terkena air, ini gara-gara disuruh oleh Sunan Kalijogo kok tiba-tiba menjadi basah gitu. Karena babak pertama sudah kalah set atau kalah dengan Sunan Kalijogo, kira-kira malu nggak Nyai Brintik? Malu. Kata Sunan Nyai Brintik, oke. Sampean pasti ada apa-apanya ngerjain saya. Dan berhasil. Saya sekarang basah kuyup. Kata Sunan Kalijogo, enggak nih, enggak apa-apa. Saya itu loh cuma kasihan sama sampean. Nanti kalau masa ngasuh angin, basah gimana? Karena jengkel, orang kalau kalah, niatnya buruk dan kalah, pasti enggak bertekuk lutut kan? Makin membara marahnya. Langsung mengambil daun pisang. Daun pisang dipotong, kemudian diinjak, terbang. Wah, itu terbang mengelilingi Sunan Kalijogo. Gitu loh, terbang mengelilingi Sunan Kalijogo. Ayo, Jeng Sunan, ikut saya. Main-main sini loh. Main-main sini loh. Enak. Gitu, enak kok. Terbang. Jadi naik daun pisang terbang, naik tinggi terbang. Kata Jeng Sunan, lihat saja. Ya wis nih, kata Sunan Kalijogo. Ya wis sampean dulu yang main-main. Saya tak duduk di sini aja. Nanti kalau sudah capek turun ya Nyi ya. Turun ya Nyi ya. Saya nunggu aja di sini. Nggak apa-apa masih lama. Nah, gitu. Tambah marah. Gak kena anu. Ayo, kalau memang kamu sakti, ya, Jeng Sunan, ayo ikut. Ayo ikut terbang-terbang sini. Itu baru sampean terbukti sakti. Ternyata omong tok, gitu katanya. Ternyata omong doang, omdo. Karena diejek kayak gitu, Sunan Kalijogo bilang gini, nih, kalau mau terbang pakai daun, pilih-pilihlah daun itu. Daun yang muda gitu loh Nyi. Jangan daun yang sudah tua rontok semua gitu. Gitu. Rontok semua daunnya. Dibilang kalau cari daun itu yang kuat gitu loh Nyi. Biar awet. Oh, sampean kok pakai daun yang sudah rontok, sudah tua, hancur semua gitu. Langsung jatuh, gitu ya, langsung jatuh. Tambah jengkel, gitu loh. Tambah jengkel,
Akhirnya si Nyai Berintik masuk ke dalam rumah, membawa pedang, mengambil pedang yang masih ada rangkanya, sarungnya itu. Dah, kalau kita main ilmu seperti ini, masih panjenengan kalahkan, kita tarung saja. Kata Kanjeng Sunan, nih, sampean itu lucu. Ngambil pedang itu mbok sing baru gitu loh Nyai. Jangan pedang itu lama, sampai tayengen kabeh, berkarat, dan sampai nggak bisa dilepas, sampai nggak bisa dikeluarkan dari sarungnya, karena ceket, ngerti ceket ah? Lengket, berkarat. Udah, nggak usah banyak omong. Dibuka pedang. Nggak kena-kena, karena berkarat. Paham? Dari situ loh, katanya Nyai Berintik, kok bisa ya? Padahal setiap hari tak gunakan pedang ini, nggak berkarat sama sekali dan nggak lengket. Sekarang kok melengket nggak bisa, sampai dikepruk-kepruk, dibentur-benturkan di batu, tetap nggak bisa dibuka, akhirnya dibuang. Sembuhlah. Nah, sekarang apalagi Nyai? Kata Sunan Kalijaga, nggak tahu, nggak tahu. Lah, sampean punya ilmu apa lagi? Udah nggak ada, udah banyak percuma. Kalau yang sudah saya tunjukkan ini aja sudah nggak bisa apa itu masih istilahnya kalah lah dengan sampean, jadi percuma yang lainnya. Gitu. Ya wes kalau gitu nih. Dah. Sekarang sampean mau apa Nyai? Dah gini aja Kanjeng Sunan. Sampean kesini mau ngambil pusaka toh? Iya memang. Ini pusakanya tak berikan keluar dari tubuhnya itu. Ini pusakanya. Tapi nggak tak kasihkan sekarang kecuali satu syaratnya. Apa Nyai? Saya ingin jadi santri sampean. Nah, jadi gitu loh. Jadi itulah awal-awal jadi Nyai Berintik menjadi santrinya Sunan Kalijaga, yang satu-satunya bisa mengalahkan Nyai Berintik adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi tadi itu di area pemakaman Bergota ya. Nah, karena sudah menjadi santri, Kanjeng Sunan mengajak Nyai Bergota, Nyai Berintik tadi, monggo Nyai kalau ingin ke Demak atau ke Kadilangu atau ke pesantren saya ngaji di sana. Enggak. Kenapa nih? Malu. Malu kenapa? Sudah terkenal nyolongan. Sudah terkenal tukang sihir, sudah terkenal suka mencuri barang pusaka. Jadi semua orang sudah beranggapan Nyai Berintik itu orang tukang mencuri, tukang sihir. Saya malu Kanjeng Sunan, saya cuma di sini saja, saya akan mengamalkan wasiat dan pesan-pesan dari panjenengan, dan saya akan, kalau sudah mampu, saya juga ingin mensiarkan Islam di daerah sini. Gitu ya. Akhirnya beliau menetap di daerah makam Bergota tadi dan sampai tua dan meninggal di sana. Di area makam Bergota itu, makamnya ada di sana. Itu kalau nggak salah daerah Semarang atau Kendal atau apa, insya Allah daerah Semarang situ. Ya, Jawa Tengah. Kon tahu nang Semarang tapi? Ya wes, nggak tahu. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan, perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti.